saya Katerina dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Surakarta, Solo. Di sini saya sebagai penyuluh ingin memberitahukan tingkat pengetahuan petani dalam menggunakan pestisida guna meningkatkan ketahanan tanaman terhadap pencemaran hama di kelompok tani Sumber Makmur, Desa Pranggon, Kecamatan Antong, Kabupaten Boyolali. Maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin memberitahukan kepada petani bagaimana menggunakan pestisida yang baik dan benar. Di era modern sekarang banyak petani yang salah menggunakan pestisida, jadi bisa merusak lingkungan serta tanah bahkan diri sendiri. Saya akan masuk ke pembahasan materi yang akan saya sampaikan tentang pestisida. Sebelum itu saya akan mengenalkan apa sih yang dimaksud dengan pestisida. Pestisida itu adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pes yang artinya hama, yang diberi akhiran seid, pembasmi. Sasaran bermacam-macam seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikrobia yang dianggap mengganggu. Pestisida biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Pestisida itu merusak tanaman. Jenis dari pestisida sendiri itu ada akarisida. Nah, akarisida itu berguna untuk membunuh tungau atau kutu. Kenapa ada bagian-bagian dari pestisida itu? Karena biar kita tidak salah sasaran gitu. Kalau misalnya kayak tanaman kita kena serangga gitu kan, tapi kita salah ngasih pestisida gitu, kemungkinan hamanya itu akan mati, tapi tidak secara menyeluruh karena kita salah menempatkan pestisida kepada tanaman tersebut. Saya akan menjelaskan bagian dari pestisida. Tadi udah saya jelaskan tentang akarisida, selanjutnya yaitu algasid. Nah, algasid ini berguna untuk membunuh dan mencegah tanaman mengganggu seperti alga pada tumbuhan. Algisida yaitu pestisida yang berguna membunuh atau mencegah burung di sawah. Nah, jadi kalau misalnya kan biasanya itu banyak hama burung yang mengganggu tanaman padi, jadinya kayak petani itu resah. Jadi petani itu bisa menggunakan pestisida jenis algisida untuk membasmi hama tersebut. Nah, selanjutnya ada bakterisida, yaitu pestisida yang berguna untuk membasmi bakteri maupun hama hewan dari tanaman. Kemudian ada herbisida, adalah pestisida yang berguna membunuh dan mencegah gulma. Nah, di sini saya ada membuat contoh dari herbisida. Nah, herbisida itu seperti ini contohnya. Ini tuh ada 5 liter. Jadi contoh herbisida itu begini. Nah, herbisida itu yang bisa membunuh gulma pada tanaman. Selanjutnya ada insektisida. Ini pestisida yang membunuh sekaligus mencegah munculnya hama selama di lahan pertanian yang bisa mengganggu kualitas tanaman. Selanjutnya ada moluskisida. Ini berguna untuk membunuh populasi siput di lahan. Nah, kan siput itu biasanya kalau musim penghujan di lahan pertanian padi itu siput itu mudah berkembang kalau banyak air di sawah kayak gitu kan. Selanjutnya ada nematisida dan opisida. Ini adalah pestisida yang berguna untuk merusak telur dari siput dan keong. Selanjutnya ada pestisida yang berguna untuk membunuh ikan pengganggu area persawahan. Nah, selamanya itu ikan itu baik untuk sawah. Ada juga ikan yang menjadi hama dan pengganggu di sawah gitu. Selanjutnya ada rodentisida dan termisida. Termisida adalah pestisida yang berguna untuk membunuh tikus dan rayap. Nah, itu pestisida ini mempunyai tujuan. Tujuan dari pestisida itu mengoptimalkan hasil budaya suatu tanaman. Selain itu juga mempunyai manfaat dari penggunaan pestisida seperti memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman.
bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian, memberantas rerumputan atau tanaman pengganggu gulma. Ini bisa mematikan daun, merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman. Selanjutnya ada cara kerja pestisida yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu racun perut. Pestisida yang termasuk golongan ini umumnya dipakai untuk membasmi serangga, pengunyah, penjilat, dan penggigit. Contohnya itu diazinon 60 SC. Nah, kalau misalnya kita ke toko pupuk pertanian, kita bisa membeli ini jika hama itu termasuk dalam serangga gitu kan ya. Kemudian ada racun kontak, contohnya micin 50 WP. Selanjutnya ada racun pernapasan, jenis racun yang disebut juga fumigan. Ini digunakan terbatas pada ruangan tertutup. Kemudian ada struktur kimia pestisida. Nah, kimia ini ada strukturnya juga. Pestisida ini ada struktur kimia juga. Jadi pestisida itu tersusun atas struktur seperti golongan organoklorin, misalnya DDT. Umumnya golongan ini mempunyai sifat racun yang universal, kan? Degradasinya berlangsung sangat lambat, larut pada lemak. Selanjutnya golongan organofosfat. Ini misalnya basidin. Golongan ini mempunyai sifat racun yang tidak efektif gitu, berlangsung lebih cepat atau kurang persentif di lingkungan, menimbulkan resisten pada berbagai serangga. Selanjutnya adalah golongan karbamat. Ini termasuk dalam baygon. Golongan ini mempunyai sifat mirip dengan sifat pestisida organofos. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian pestisida. Nah, pestisida itu ada 2 jenis. Yang pertama itu yaitu kimia, yang kedua adalah pestisida organik. Nah, saya akan membahas tentang pestisida kimia. Pestisida ini disebut juga dengan pestisida sintetik. Bahan aktifnya direkayasa di labor atau di pabrik dari berbagai bahan kimia. Jadi campurannya itu 90% kimia atau bisa 100% kimia. Ini membutuhkan bahan baku dan teknologi tinggi yang mahal. Jadi dia menggunakan mesin, maka pembuatannya itu harus di pabrik. Sehingga hanya dikuasai oleh perusahaan berkapitalis besar. Pro-nya pestisida kimia ini pada industri bermodal besar, membuat petani tergantung dan semakin tergantung kepada pabrik milik kapitalis internasional. Jadi dampaknya itu membuat petani tergantung dan semakin tergantung kepada pabrik-pabrik milik kapitalis internasional. Keunggulan dari menggunakan pestisida kimia ini, hama lebih cepat mati dan efektif membunuh secara cepat gitu. Jadi kalau kita menggunakan pestisida kimia, hama itu akan lebih cepat mati, sehingga produksi terselamatkan dengan segera, serta juga telah banyak dijual di pasaran dengan harga terjangkau. Kerugiannya yaitu meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan dan membunuh musuh alami. Selanjutnya adalah pestisida nabati. Pestisida yang sering disebut sebagai pestisida organik ini bahan utamanya yaitu tanaman atau tumbuhan. Jadi pestisida ini dibuat dari bahan-bahan organik, hewan, dan bahan organik lainnya. Dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan yang murah. Jadi kayak pestisida organik ini lebih tujuannya ke rakyat dengan harga yang murah. Targetnya ke masyarakat yang kurang mampu. Dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Petani dapat mengerjakan sendiri, lebih mengarah pada ekonomi rakyat, lebih memajukan petani dan ekonomi nasional, tidak membuang devisa untuk terus-menerus mengimpor pestisida. Jadi kita bisa menghemat pemasukan uang negara. Merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, menghambat pergantian kulit, mengganggu komunikasi serangga, menyebabkan serangga menolak makan, menghambat reproduksi serangga betina, mengurangi nafsu makan. Kemudian menimbulkan kekebalan terhadap hama, kompatibel digantung dengan cara pengendalian yang lain.
Produk ini menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas dari residu kimia, tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun di lingkungan karena mudah terurai. Jadi kalau pestisida organik itu lebih cepat terurai daripada pestisida kimia. Lebih berbahaya menggunakan pestisida kimia daripada pestisida organik. Selanjutnya yaitu jenis pestisida itu ada yang cair, kemudian ada yang butiran. Nah biasanya kalau yang cair itu yang seperti saya tunjukkan ini. Nah kalau ini itu bentuknya kan dia cair. Nah ada lagi contoh dari pestisida itu berbentuk butiran gitu. Kemudian ada juga yang berbentuk debu, terus kemudian berbentuk tepung, oil, berbentuk oli gitu. Pestisida formulasi ini berbentuk oli gitu. Kemudian ada cara pengaplikasiannya. Cara pengaplikasiannya itu bisa menggunakan penyemprotan. Nah seperti ini, saya membuat contohnya dengan supplier ini kan, knapsack supplier ini, tapi ini berbentuk. Nah jadi kita cara pengaplikasiannya itu pestisida itu udah setelah kita larutkan, nah kita masukkan ke dalam sprayer ini dengan perbandingan air 16 liter. Nah selanjutnya dengan pengasapan, selain dengan penyemprotan bisa juga dilakukan dengan pengasapan. Kemudian dengan penghembusan, penaburan, perawatan benih, pencelupan, kemudian dengan fumigasi. Nah fumigasi ini yaitu berbentuk padat, cair maupun gas dalam ruangan tertutup. Injeksi, kemudian penyiraman. Nah, semua materi sudah saya jelaskan. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Nah, bagi ibu-ibu bisa bertanya. Semoga bisa saya jawab pertanyaan dari ibu dan adik. Ya, silakan. Bagaimana saya dapat mengurangi paparan dan pestisida? Baik, ini langsung saya jawab aja. Nah, caranya itu dengan mencoba metode pengendalian hama dan kimia terlebih dahulu, kemudian bahan kimia dan ditemukan dulu, bisa mengidentifikasi hama, kemudian baca kembali petunjuk label setiap Anda menggunakan pestisida. Jadi sebelum kita menggunakan pestisida kita bisa membaca label di kemasan pestisida itu, di mana aturan cara penggunaannya. Itu beri ventilasi pada area selama dan setelah penggunaan pestisida. Simpan pestisida di luar jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan, terutama di lemari yang terjangkit. Buang pestisida yang tidak digunakan dengan aman. Untuk memeriksa keamanan bagi anak-anak, merekomendasikan merangkak dengan tangan dan berlutut untuk melihat apakah Anda telah melewatkan potensi bahaya dari penambangan Anda. Kelebihan dari pestisida nabati itu dia mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan, dia ramah lingkungan gitu. Mengatasi kesulitan persediaan dan mahalnya harga obat-obatan pertanian. Biasanya kan kalau pestisida kimia itu kan mahal, jadinya petani lebih menggunakan pestisida nabati karena dia lebih murah dan relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang, memiliki pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan serangga walaupun jarang menyebabkan kematian,
memiliki spektrum pengendalian yang luas. Kekurangannya itu walaupun banyak kelebihannya, tapi ini juga ada kekurangannya kan. Cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat, sehingga aplikasinya harus lebih sering, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Pestisida nabati harus segera diaplikasikan setelah direproduksi. Produksinya belum dapat dilakukan dalam jumlah besar, kurang praktis karena harus membuatnya terlebih dahulu dalam waktu yang dibutuhkan pun tidak sedikit, sehingga tidak bisa langsung mengaplikasikan pada tanaman. Jadi waktu pembuatannya itu sangat lama. Itu kekurangannya. Gimana? Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa pestisida berbahaya bagi manusia? Pestisida itu berbahaya karena beracun bagi organisme tertentu, meskipun mereka berharga untuk pemeliharaan rumah dan halaman. Toksisitas yang melekat pada bagian besar pestisida berarti mereka juga dapat menimbulkan resiko bagi manusia pada tingkat tertentu. Penyalahgunaan terutama ketika produk digunakan dalam aplikasi atau jumlah yang tidak tepat dapat menyebabkan penyakit, cedera, bahkan kematian. Sesi tanya jawab sudah selesai. Berarti saya menyampaikan kesimpulannya. Nah, pestisida kan terbagi menjadi dua, yaitu pestisida kimia dan pestisida nabati atau yang bisa disebut organik. Nah, biasanya kan banyak petani itu yang menggunakan pestisida kimia dengan cara berlebihan. Nah, itu bisa dapat merusakkan kestabilan pada tanah dan bisa menyebabkan penyakit pada manusia sendiri, terus itu bisa merusak lingkungan sekitar. Dan itu kualitas tanaman kita juga semakin berkurang, bukannya malah hasil produksi kita makin membaik. Dengan pestisida kimia malah akan menurunkan hasil panen petani biasanya gitu, karena bahan kimia itu kan nggak baik untuk tubuh, apalagi kalau kita tidak menggunakannya sesuai aturan yang ada, malah kita bisa kena penyakit seperti kayak paru-paru atau kanker dan sebagainya. Jadi lebih disarankan menggunakan pestisida yang berbahan alami, atau bisa menggunakan pupuk kandang gitu. Kalau misalnya nggak menggunakan pestisida kan bisa menggunakan pupuk kandang. Tapi biasanya kalau untuk mengendalikan hama mereka menggunakan pestisida. Saran terbaik itu menggunakan pestisida yang alami karena sehat. Kalau menggunakan pestisida kimia sesuai dengan aturan dan takaran yang ada di belakang kemasan pestisida.